Bang Mure. Ini luar biasa, ini baru Kalau satu Anda divisi bertanya berarti. soal apakah ini terjadi sebelumnya, kan itu juga sudah disebutkan oleh KPK bahwa praktek ini sudah terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, kata KPK kan. Dan khususnya di era sekarang terjadi apa yang disebut dengan pembiaran, gitu. Jadi udah terjadi sebetulnya. Pembiaran ini bertahun-tahun ini. Ya, saya mengutip KPK aja. KPK menyebut praktek ini udah terjadi sejak tahun 2019 dan mereka udah mengendusnya sampai ke tahun 2019 itu. Tetapi khususnya yang sekarang ini terjadi pembiaran. Pertanyaannya adalah apakah pada periode yang sebelumnya juga terjadi pembiaran dan kalau dilanjutkan terjadi juga upaya untuk gotong royong gotong royong pemerasan ini gitu. Maksudnya? Ya kan KPK ini kan mencoba melihat dari yang sekarang ke peristiwa ini kan. Artinya di era Pak Prabowo ini khususnya yang menyangkut soal wamen kan. Terjadi yang disebut dengan gotong royong pemerasan. Kan semua orang bekerja. Sampai berapa tuh? Sampai 11 orang. Artinya kan gotong royong mereka itu untuk melakukan pemerasan itu. Pertanyaannya sejak 2019 ke 2024 seperti pengakuan KPK terjadi nggak praktek ini? Kan itu pertanyaannya tuh. Nah kalau terjadi meskipun bukan KPK yang sekarang sebetulnya. Karena kan KPK yang sekarang ini bekerja sejak ya mungkin Agustus ya atau 2024 yang lalu gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka masuk ke sana mengingat mereka udah menyebut bahwa praktek ini udah berjalan hampir ya berarti 6 tahun 7 tahun terjadi. Apa yang mau sampaikan di situ? Yang mau disampaikan itu adalah kalau KPK hanya berhenti di sini ya jadi pertanyaan lagi KPK ini sebenarnya ada apa? Kalau berhenti di sini, mengingat KPK udah menyebut bahwa praktek ini terjadi sejak tahun 2019 Artinya gitu. di zaman menteri sebelumnya Bu Ida Fauzia juga harus dibongkar. Ya kan KPK yang menyebut praktek ini udah terjadi sejak tahun 2019 kata KPK. Dan saya tidak tahu, jangan-jangan pelakunya orang-orang yang duduk di departemen ini juga adalah orang-orang yang sama sekarang. Saya nggak tahu. Nah, cuma kan kita di fokusnya ini adalah soal Noelnya gitu loh, Pak. Bukan pada proses peristiwanya. Nah, di sini kita harus tunggu nih sejauh apa kelanjutan yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan temuan yang mereka ungkapkan sendiri. Nah, cuma kan kalau melihat kinerja KPK yang sekarang, saya juga nggak terlalu yakin. Saya kira ini ya hanya akan berhenti di Noel dan 11 orang yang lain gitu. Cuma kan dengan ditangkapin Noel itu sebuah gebrakan juga untuk KPK yang kemudian kita bertanya-tanya gitu. Yang sebelumnya kita mempertanyakan KPK misalnya, lalu kemudian seorang kabinet merah putih ditangkap, itu kan sebuah hal yang luar biasa. Bukan gebrakan lah Aiman ya. Ini KPK ini menurut saya terlecut setelah Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Gitu loh. Jadi KPK merasa mereka bisa menangkap kelihatan bahwa Pak Prabowo agak jengkel nih. Gitu. Urusan yang ece-ece 400, 500 mereka bisa tahunan ngejarnya gitu loh. Kan Hasto itu kan cuma 400, 500 kan. Juta gitu. Mereka bisa tahunan gitu. Lalu nggak terjadi OTT yang lain di luar itu ya seperti yang seringkali terjadi selama ini sebelumnya dilakukan oleh KPK. Bahkan KPK yang disebut KPK bermasalah ketuanya juga OTT-nya begitu rajin gitu loh. Nggak terjadi tuh. Sampai kemudian amnesti diberikan oleh Pak Prabowo. Meskipun amnesti itu pengakuan terhadap putusan, tapi saat yang bersamaan kan menyentil KPK sendiri gitu. Nah disitulah kelihatan mulai KPK itu agak terlecut kan. Ada OTT di Medan, ada OTT yang sekarang, ada soal Departemen Agama yang mulai disidak kembali macam-macam gitu. Jadi lebih karena mereka kelihatan menangkap sinyal dari Pak Prabowo yang agak kesal. Dan di beberapa tempat Pak Prabowo mengatakan ini korupsi. Sementara pada saat yang bersamaan kejaksaan nilainya 1 triliun, 2 triliun, bahkan ribuan triliun mereka bisa ungkap. Nah kasus ini juga kan setahu kita kan cuma 60 miliar toh. Ya kan yang diterima oleh saudara Noel kan katanya ya kan karena kita belum ada proses hukum pengadilannya gitu. Cuma 3 miliar. Dari nilainya ece-ece sebetulnya gitu. Dan kalau dilihat aktornya juga seperti yang disebutkan tadi, Gerindra nggak ngakuin tuh.
Ya kan, nggak ngakuin si Noel adalah orang Gerindra gitu. Siapa backup dia? Nggak ada juga. Nah, makanya saya mengatakan kalau mereka hanya berhenti di sini, nggak ngungkap kasus-kasus yang lain, ya KPK-nya nggak keluar dari jebakan ece-ece ini gitu loh. Jadi nggak ada yang luar biasa yang dilakukan oleh KPK-nya. Lebih karena mereka terlecut dengan sikap Pak Prabowo yang kelihatan jengkel nih pada pemberantasan korupsi yang nggak maju-maju di tangan KPK, lalu ngurusannya yang ece-ece. Ya, kan itu yang kita kelihatan sekarang gitu. Makanya kan saya kira di sini saya katakan itu filosofi KPK itu dibentuk bukan untuk nyasar orang-orang di luar kekuasaan. Justru mengawal mereka yang berada di dalam kekuasaan ini, sebab yang paling potensial untuk melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan gitu. Kan dulu pernah kita ungkapkan di sini gitu. Tapi KPK kan nyasarnya keluar tuh. Nyasarnya soal Hasto lah, ya kan, yang jauh dari kekuasaan sekarang tuh, dan ini dan itu dan sebagainya gitu. Nah sekarang kepada nama-nama entah itu kasus di Medan, ya kan, entah itu kasus Noel dan sebagainya itu, kita akan lihat lebih khusus lagi, gitu ya. Apakah ada di dalam lingkaran kekuasaan yang sekarang ini juga melakukan hal yang sama? Dan KPK harus terlibat. Kita udah bicarakan tadi, ini cuma satu departemen loh di dalam satu lembaga kementerian. Dan Anda tahu kan, salah satu model korupsi itu perbanyak perizinan. Gitu. Jadi makin banyak pintu-pintu perizinan, itu makin membuat prosedur yang memungkinkan setiap orang ngutip dari situ. Itu mekanisme yang tanpa kita sadari sebetulnya mekanisme yang membuka lebar praktek korupsi itu terjadi. Kan kita negara administratif, apa-apa semua pakai izin. Ya kan, mau demonstrasi aja harus ada pemberitahuan ke polisi, ya kan, dan sebagainya. Negara administratif. Coba Anda bayangkan, mau jadi anggota DPR seperti Bung Adian Napitupulu harus minta SKCK ke polisi itu. Negara perizinan. Dan semakin banyak perizinan itu, semakin menyenangkan aktor-aktor negara. Karena dia tahu perizinan itu membuat dia jadi penting, semua orang tergantung pada kita. Makanya kan ada istilah yang sangat populer di kita itu kan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah itu pintu semua tuh. Okay. Nah oleh karena itulah kita kritik dari dulu sebelum pembentukan kabinet kan. Pak Prabowo jangan perlebar kabinet itu. Justru harus dirampingkan, perizinan harus dibuat lebih mudah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi praktek-praktek yang sudah kita sebutkan ini. Okay. Coba misalnya Wamenaker. Di setiap kementerian sekarang ada wakil menteri gitu ya. Itu artinya makin banyak nih yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan publik. Saat yang bersamaan, Presiden mengatakannya Indonesia emas. Gimana Indonesia emas? Kita keluar dari pintu sini, udah masuk ke pintu kedua masuk ke pintu ketiga. Untuk minta, mungkin ya saya nggak kurang tahu persis, untuk meminta pendirian perusahaan saja, berapa surat yang harus dibutuhkan misalnya begitu. Jadi nggak ada yang disebut dengan efisiensi. Yang ada adalah pembengkakan, dan pembengkakan itu menguntungkan sektor-sektor ini karena dari situ mereka bisa ngutip ini, ngutip itu, ngutip ini, dan ngutip itu yang terjadi sekarang. Makanya ya kita mengatakan nggak akan kemana-mana lah kita ini. Di sini-sini aja berputar. Hanya Pak Prabowo yang jargonnya terus Indonesia emas. Gimana Indonesia emas? Putarnya di sini-sini kok. Gitu. Nah makanya ya dari sekarang kita minta nih KPK. Jangan main ece-ece dong yang gede-gede. Sekali-kali dong kita dengar KPK itu ngungkap yang 1.000 triliun. Kan kira-kira gitu, 2.000 triliun gitu. Dan sebagainya. Itu baru kita sure. Oke, baik. Ada setuju? Semar, ada komentar soal ini? Iya, bicara malam hari ini. Ini karena KPK terlecut katanya, dengan kasus Mas Hasto. Iya, saya coba untuk masuk ke tema kita malam ini soal Wamenaker dan bersih-bersihnya Pak Prabowo. Yang pertama tentu ini suatu yang sangat memprihatinkan ketika Noel ditangkap. Apapun itu ya, mau OTT atau tidak. Dan juga sekaligus menyesalkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi di luar itu, bahwa kita tidak menafikan juga harus bisa memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap Presiden Prabowo. Karena ketika itu diumumkan,
tersangka dalam kasus penangkapan Noel dan kawan-kawan, detik itu juga Pak Prabowo menandatangani surat pemberhentian saudara Noel. Yang biasanya memang menunggu proses sidang dan lain sebagainya. Ini bagian pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo bahwa memang mendukung penuh pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara soal wujudnya manusia, Aiman, kalau selama kita masih wujudnya manusia, itu pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Siapapun itu, tak terkecuali juga Noel, yang selama ini viral di mana-mana dia bicara soal jika korupsi dihukum mati dan lain sebagainya. Tapi bicara wujudnya manusia, tentu itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari ketika dia adanya godaan dan lain sebagainya. Karena itu memang harapan kita, pertama saya setuju bahwa KPK harus terus didorong untuk memberantas tindak pidana korupsi yang jauh lebih besar. Apapun lecutannya, yang pasti kita juga bergembira ketika KPK sudah mulai menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dan ini bukan juga merupakan sesuatu yang kita anggap kecil ketika memang dalam pemerintahan Pak Prabowo, anggota kabinetnya Wamenaker tertangkap dengan 11 orang yang prakteknya sudah cukup lama, dan mudah-mudahan juga ini menjadi shock terapi ya buat kementerian-kementerian lain, buat yang memiliki kewenangan dan jabatan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya itu dalam batasannya sebagai manusia. Dan saya rasa masih bisa. Dan kita kan tidak juga bisa setiap waktu kita selalu merasa pesimis terhadap penegak hukum termasuk KPK dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang masih kita anggap kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya, saya rasa kita sebagai bagian dari orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, yaitu melecut kembali gitu. Jangan juga akhirnya nanti kita selalu membangun stigma-stigma bahwa KPK ini ada yang mengontrol, KPK ini lemah, tumpul ke atas, tajam ke bawah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi lecutan dan bersih-bersihnya Pak Prabowo, saya rasa ke depan akan jauh lebih banyak lagi pembersihan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Saya mau tanya dan saya meyakini itu. Semar, Noel itu kan dekat dengan Pak Jokowi. Dan kemudian Noel, Pak Jokowi juga sudah mengakui ya di Solo. Dan kemudian KPK menangkap Noel, Immanuel Ebenezer Wamenaker, yang merupakan relawan dari Pak Jokowi. Anda melihat ada sesuatu yang mungkin perlu dikomentari atau hal yang memang harusnya kan biasanya punya kekebalan gitu ya. Ini kemudian yang muncul di publik. Kenapa? Karena yang sudah inkrah saja belum dieksekusi. Tapi Noel kemudian kena. Kalau pertanyaan itu banyak muncul di media sosial. Bagaimana Anda menjawab itu? Nanti kita akan jawab isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono.